Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya, mohon maaf ini baru saya buatkan ya untuk video tutorial perakitan power ampli yang step 3 ya atau channel 3 ya. Ini baru saya buatkan. Kenapa? Karena hari kemarin dan hari Minggu ya, itu hari libur, jadi ada aktivitas dengan keluarga ya. Jadi insya Allah baru ini saya sempat untuk membuatkan. Jadi selamat malam untuk teman-teman semuanya yang baru gabung maupun yang baru lihat-lihat tutorial-tutorial yang saya buat atau perhitungan-perhitungan yang telah saya buatkan untuk teman-teman semuanya. Selamat bergabung, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan apa yang saya sampaikan dapat teman-teman terapkan ya, seperti itu. Jadi tujuan saya berbagi ilmu pengetahuan ini yaitu tujuannya untuk supaya bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bermanfaat untuk semua orang yang ingin belajar atau ingin mempelajari rumus-rumus dasar atau cara-cara perakitan yang didasari rumus, seperti itu ya. Tentunya nanti insya Allah setelah jadi untuk perakitan 3 channel ini nanti akan saya buatkan hasil pengetesan secara langsung ya. Nanti akan saya tes di depan rumah ya. Nanti power ampli ini akan saya tes dan saya coba bebani dengan speaker. Oke. Insya Allah nanti setelah semua ini selesai ya teman-teman. Jadi kita fokus di perakitan instalasi ini dulu saja, seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini ya teman-teman, yang channel 3 ini beda dengan channel 1 dan channel 2 ya. Bedanya di mana sih Mas? Kayaknya bentuknya sama aja. Nah, bedanya di sini ya teman-teman. Channel 1 ini saya hanya menggunakan final Toshiba 1 set ya. Ya, final channel 2-nya saya menggunakan final Toshiba 1 set. Nah, jadi saya nggak merubah instalasi yang ada di driver ini ya. Nah, jadi untuk channel 3-nya di sini saya menggunakan 2 set final Toshiba ya, teman-teman ya. Ini saya menggunakan final 2 set Toshiba. Loh, kok 2 set Mas? Ya, karena di sini sudah melalui dasar perhitungan ya. Jadi harus menggunakan 2 set. Nah, untuk perhitungannya nanti akan saya buatkan juga ya, teman-teman ya. Jadi insya Allah tenang aja teman-teman, selagi masih simak-simak channel YouTube ini, insya Allah teman-teman mendapatkan manfaatnya. Nanti akan saya buatkan untuk tutorial cara perhitungannya. Kenapa bisa 4 set semuanya? Kenapa kok bisa dibebani sekian? Kenapa kok bisa bebani sekian? Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Jadi di dalam perakitan, kalau misalkan kita memparalel 2 final seperti ini ya teman-teman ya, 2 transistor final seperti ini yang seharusnya satu, ini ditambah lagi dengan 1 final lagi, maka yang harus kita lakukan yaitu seperti ini ya driver, teman-teman. Driver, pastikan teman-teman driver ini ya teman-teman, R kapurnya ini teman-teman, R kapurnya ini teman-teman lepas ya. R kapurnya ini teman-teman lepas. Tuh, kenapa Mas kok dilepas? Karena kita menggunakan 2 set final Toshiba, bukan lagi 1 set ya teman-teman ya. Kalau misalkan 1 set, ini R kapurnya nggak perlu dilepas ya teman-teman, sama dengan channel 1 dan channel 2. Tapi berhubung saya menggunakan 2 set, maka R kapur ini saya gabung dan nanti akan saya paralel di transistor finalnya. Nah, ini sudah saya buatkan ya. Saya buatkan, tinggal nanti disolder saja seperti itu ya. Nanti disolder di sini, dan juga air basisnya pun ini sudah saya buatkan air basisnya ya. Air basis ini nanti kita pasang di basis transistor final. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dan nanti yang kita hubungkan yaitu yang pertama yang basis ya, basis ini, basis final ini yang plus, maka kita masukkan basis final yang plus. Ya, di sini ya teman-teman ya. Terlalu mungkin kurang jelas ya, akan saya dekatkan. Nah, ini ya, nanti masuk ke basis final yang plus. Duh, nggak jelas lagi. Nanti akan saya masukkan basis final yang plus ya teman-teman. Nah, ini nanti posisi R nya seperti ini ya nanti ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, posisi R nya, posisinya nanti seperti ini. Nanti akan kita sambung di sini ya posisi basisnya, dan yang min pun sama seperti itu juga ya. Nah, selanjutnya R kapurnya kita taruh di emitor ya.
emitor transistor final ini, basis kolektor emitor yang nomor 3 ya teman-teman ya. Ini nomor 3 juga, yang plus dan juga min ya teman-teman. Ini yang 2 plus, yang 2 min ya. 2 plus yang final Toshiba 5200, yang 2 lagi yang 943 ya teman-teman, yang minnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah setelah itu output RK purnya digabung jadi satu. Nah ini nanti masuk ke speaker ya teman-teman ya. Nih tulisan SPK ini ya. Ini SPK ini nanti masuk ke sini teman-teman, tengah sini ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman, insya Allah ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kurang paham bisa dipertanyakan saja ya teman-teman. Selanjutnya untuk R basis yang di sini teman-teman. Ini kalau misalkan kita baca di sini, ini larinya dari basis ya teman-teman. Ini basis ya, basis ya. Ini basis ya teman-teman ya. Nah ini basis, R basis ini ya. Ini nggak usah dicopot ya teman-teman ya, biarin aja seperti itu. Nah terus nilai R basis yang di final berapa sih mas? Pengen tahu? Nah jadi R basis final ini saya hanya menggunakan resistor dengan berukuran 1 ohm ya teman-teman ya. Loh kenapa mas kok cuma 1 ohm sih? Biasanya 10 ohm. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan hanya 1 set ataupun 2 set itu lebih baik, saran dari saya menggunakan 1 ohm sampai dengan 5 ohm seperti itu ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 2 set maka bisa teman-teman gunakan 10 ohm, itu nggak apa-apa ya. Tujuannya apa sih mas? Tujuannya supaya sinyal yang masuk ke basis transistor final itu nggak ketahan ya teman-teman ya. Maksudnya bisa plong gitu ya, karena kalau misalkan nilai yang terlalu besar maka ketahan sinyalnya seperti itu ya, kecuali finalnya banyak ya. Tentunya kalau final banyak kan otomatis dayanya besar ya, ini kan dayanya kecil ya teman-teman ya. Maka dari itu cukup teman-teman gunakan 1 ohm saja. Oke teman-teman, paham ya insya Allah ya. Selanjutnya apalagi yang akan saya sampaikan ya, mungkin itu aja ya teman-teman. Ini ya teman-teman ya, jadi ini instalasinya sudah saya pasang teman-teman supaya mempersingkat waktu ya. Ini tetap seperti step 1 dan step 2 ya. Yang plus masuk ke plus driver, yang min masuk ke min driver, yang CT masuk ke CT driver. Oke teman-teman, paham ya. Itu sudah kita buatkan instalasinya untuk itu. Nah selanjutnya kita akan menginstalasi transistor finalnya dulu ya teman-teman ya. Kita akan pasang untuk transistor finalnya dulu. Nanti setelah saya pasang akan saya jelaskan ya teman-teman ya. Akan saya jelaskan lagi nanti seperti apanya. Oke. Nanti setelah di transistor final ini sudah dijelaskan, sudah dipasang, maka nanti tinggal kita menginstalasi ke driver ini ya teman-teman. Tentang aja nanti pokoknya tetap akan saya jelaskan untuk semuanya ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya sistem penyambungannya teman-teman, yang saya katakan tadi di paralel untuk transistor finalnya ya. Ini HP-nya saya pegang, nggak saya taruh di tripod karena sulit kalau misalkan saya taruh di tripod ya. Jadi teman-teman yang seperti yang saya katakan tadi ya, ini adalah basis ya teman-teman. Ini adalah basis ya. Ini basis. Ini basis transistor final yang 5200 ya, yang plus ya. Ini basisnya kita pasang seperti ini ya teman-teman. Ini katakan di paralel. Ini dapat basis, ini dapat basis ya. Nilai R basisnya yaitu hanya 1 ohm ya teman-teman ya. Terus ini teman-teman untuk kolektornya ya, kolektor ini masuknya kita jumper ya teman-teman ya. Kolektor kan finalnya ada 2 nih, maka dari itu final ini dan final ini kolektornya digabung jadi 1. Ini ya, ini satu gabung sama sini ya. Nah sudah paham ya. Setelah itu emitor. Nah emitor ini tidak lagi ada di final, atau R kapur yang di final kita lepas, dan setelah itu kita pasang di sini ya teman-teman ya. Ini R kapurnya. Ini di emitor ya teman-teman, emitor final. Ini masuk ke sini, ini juga masuk ke sini ya. Nah output R kapur ini kita gabung jadi 1, yang plus dan juga yang min ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang min sama teman-teman ya, posisi plus basisnya seperti ini kita gabung, dan emitor kolektor, ini kolektor posisinya yang tengah, ini kita gabung juga dengan kolektor yang transistor final yang sebelah sini, seperti itu ya. Terus emitornya sama seperti ini, emitor ya, posisi kaki nomor 3 ini kita sambung ke sini jadi 1 ya teman-teman. Nah terus ini
nanti diberi kabel dimasukkan ke driver yang ada tulisan SPK ini teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah oke teman-teman, selanjutnya yang akan saya kerjakan yaitu dari basis final yang min ya, basis final yang min kita masukkan ke basis yang ada di driver yang min ini. Paham ya teman-teman ya? Dari basis final yang min yang 43 ujungnya ini masuk ke basis yang min. Nih teman-teman ya. Basis yang min SA1943. Nih masuk ke basisnya. Basis ini pokoknya, basis ini masuk ke basis ini. Nah, terus kolektor, ini kolektor teman-teman ya, kolektor. Ini min, kolektor min masuk ke yang tengah. Kolektor min juga ini ya teman-teman ya. Min ini ya, yang min. Tegangan teman-teman, tegangan. Ini tegangan. Yang tengah, supli tegangan yang tengah. Terus yang ini pun sama, ini basisnya. Basis yang plus kita masukkan ke kaki basis yang plus, yang pertama ini. Oke, paham ya teman-teman? Terus yang kolektor atau yang tengah, ini yang plus ya teman-teman ya. Yang 5200 ini masuk ke tengah. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Terus yang ini kok nggak dipakai mas? Iya ini nggak dipakai teman-teman, karena air kapurnya kita pindah posisinya di sini. Nah jadi langsung aja dari sini kita masukkan ke speaker. Oke paham ya teman-teman ya. Nah itu akan saya sambung dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi. Oke teman-teman paham ya. Ini sudah saya sambung untuk ini ya, min, kolektor min. Ini sudah saya sambung ke kolektor min yang di sini ya teman-teman ya. Itu sudah saya sambung yang kabel warna biru ini ya. Dan putih, kabel warna putih adalah kabel basisnya ya teman-teman ya. Kabel basis ini, basis ini ya teman-teman. Dan yang ini yang warna hitam ini adalah kolektornya yang plus. Ini sudah saya sambung ke kolektor yang plus ya, yang tengah itu ya, kolektor plus. Dan yang putih itu adalah ini ya teman-teman, yang di basis R basis ini yang putih masuk ke basis final yang di driver. Terus yang tulisan SPK speaker kabel warna merah ini ya teman-teman, ini masuk ke tengah, ke ini teman-teman ya. Ini ya tuh kabelnya ya, jelas ya, masuk ke sini ya, ke speaker ini. Jadi sangat jelas sekali ya teman-teman, sangat jelas sekali apa yang saya jelaskan. Semoga teman-teman memahami, dan kalau misalkan nanti ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan dipertanyakan. Insya Allah akan saya jawab semampu saya ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya akan saya coba untuk cek apakah ada tegangan DC keluar. Jadi jelas ya teman-teman ya, gambarnya jelas ya. Ini kabel belum saya rapikan jadi masih terlihat acak-acakan. Ini masih seperti tadi, dan sekarang akan saya coba untuk cek outputnya ya, apakah ada tegangan DC keluar atau tidak ya. Ini akan saya menggunakan 20 volt DC dulu ya. Ini karena mau cek pakai AC, ini kayak AC nya ada trouble teman-teman. Aduh pusing juga ini teman-teman, nggak bisa ngecek output driver saat dipasang beban ini kalau misalkan kayak gini. Oke teman-teman, ini posisinya 20 volt DC ya. Akan saya coba apakah ada tegangan DC keluar nih, seperti itu. Kita coba ke 20 volt DC. Oke, akan saya on kan ya. Steker sudah saya ini saya on kan teman-teman. Saya masukkan 1 2 3 on. Setelah itu tombol on off akan saya on kan. Oke, on. Sudah on ya teman-teman, kipas sudah hidup. Maka dari itu akan saya coba ini CT masuk sini. Setelah itu ini posisi di output atau di output speaker. Nah teman-teman lihatnya itu di tester terlihat 000 ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan 000 seperti ini, alhamdulillah berarti dalam keadaan baik ya. Kita coba menggunakan 200 volt DC, 200 mV DC. Kenanya berapa itu? Wah masih tinggi 10. Kita bisa rendahkan lagi teman-teman. Kita bisa rendahkan lagi. Kita coba putar lagi teman-teman ya. Kita coba putar. Setelah kita putar, kita cek lagi. Oh tambah tinggi 26. Berarti kita putar balik teman-teman. Nah
Pokoknya nilainya sampai ketemu 000 ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Ya semakin tinggi nih, salah muter apa ini. 08. Pokoknya dicari sampai ketemu 0 ya teman-teman. Kayaknya kalau misalkan aku setting malah menguras waktu ya. Intinya seperti itu ya teman-teman, dicari pasnya supaya nilainya bisa 0000 seperti itu ya. Apalagi ya, ini akan saya pasang input, kabel input ya akan saya pasang. Setelah itu langsung tes seperti itu ya. Oh ya teman-teman, sedikit nih. Jadi ini yang dari speaker SPK ya, yang di driver, dan ini nanti disambung juga masuk ke terminal ya teman-teman ya. Masuk ke terminal yang merah ini ya sebagai plusnya. Ini nanti sambung lagi kabel masuk ke terminal ini. Ya tujuannya nanti untuk ke speaker seperti itu ya. Yo. Jadi ini udah disambung ya teman-teman ya. Kabel input ini sudah disambung ya. Ini potensionya ada 3 ya teman-teman ya. Untuk input mana sih tangannya? Untuk input ini sudah disambung ke potensio yang paling atas. Itu ya yang paling atas. Dan output yang seperti kata saya tadi ini sudah dimasukkan ke terminal. Oke teman-teman, ini dalam keadaan tidak ada sinyal audio atau memang belum di onin sih dari power ya teman-teman. Sekarang kita akan tes ya teman-teman ya, karena instalasi sudah, keterangan semuanya sudah saya berikan, dan sekarang langsung kita tes. Kita tes tanpa beban. Apakah ada suara dengung? Kita coba ya teman-teman. Berarti steker kita on kan dulu ya teman-teman. Steker power kita on kan dulu. Oke, 1 2 3 on. Setelah itu kita on kan powernya ya teman-teman. Powernya kita on kan. Oke. Setelah sudah on, ini potensio dalam keadaan 0 ya teman-teman ya. Dalam keadaan 0 ya. Kita cek, kita lihat apakah ada suara dengung. Nggak ada sama sekali ya teman-teman ya. Ini padahal deket banget ya, tapi nggak ada suara dengung sama sekali. Kita coba kita fullkan ya. Full ini ya. Full. Kita dengarkan teman-teman. Apakah ada suara dengung teman-teman? Nggak ada sama sekali ya teman-teman ya. Oke, berarti hasil instalasi berhasil dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Hasil akhir pun tidak ada dengung. Jadi sangat penting sekali ya untuk teman-teman semuanya yang baru belajar maupun yang ingin tahu cara instalasinya, monggo disimak-simak dari video awal. Dari awal video ya teman-teman, disimak-simak seperti apa sampai akhirnya tidak ada dengung seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini ada penambahan kapasitor ya teman-teman ya. Seperti ini ya, dari plus ke min dan dan plus ke min. Nah, ini ya. Ini tambah kapasitor, untuk ukurannya yaitu 104 ya teman-teman, 400 volt. 104 400 volt. Tujuannya untuk apa sih dikasih seperti itu, Mas? Salah satunya yaitu sebagai agar tegangannya itu stabil ya teman-teman ya. Maksudnya tegangannya itu stabil. Stabil. Tegangannya gaji sebenarnya nggak bisa dikatakan di saat ada beban dia tuh memang drop sih teman-teman. Maksudnya lebih stabil tegangannya lah seperti itu ya, secara teorinya seperti itu. Mungkin kalau misalkan ada pemahaman lain ya mungkin monggo ya. Karena itu pemahaman saya sendiri seperti itu. Oke, next teman-teman, kita coba. Ini speakernya sudah saya sambung nih ya, speakernya. Ini plusnya dan ini minnya. Kita coba kita beri input audio ya teman-teman. Kita beri input audio ini input audionya. Ya, HP kawan ya. Sini. Oke, kita pakai HP permaisuri dulu ya untuk cek soundnya. Mana HP-nya? Ini menggunakan HP
Oppo. HP Oppo ya. Oppo. Kita cari lagu Cekson gamelan. Cekson yang sangat-sangat luar biasa. Terhindar dari CR. Copyright. Oke, next teman-teman. Ini durasi sudah 20 menit ya. Kita lagi loading ya, nunggu mulai start musiknya. Oke, mungkin sudah start. Kita buka volumenya ya teman-teman. Lagunya kayak gini sih, nggak sesuai. Itu lagu gamelan, kok jadinya kayak gini? Oke teman-teman. Oke, karena malam ya teman-teman, jadi nggak bisa kuat-kuat dan lama-lama. Oke, jadi itu ya teman-teman. Sudah oke untuk pengetesan untuk channel ketiga. Ini akan saya rapihkan. Kayaknya untuk perapian kabel nggak perlu saya buatkan video-video, maksudnya saya rekam gitu nggak perlu ya. Oke teman-teman, jadi itu saja ya untuk next pengetesan maksimal keseluruhan. Nanti akan saya tes di luar ya teman-teman, karena speakernya semuanya ada di luar rumah. Dan nanti akan insya Allah besok ya kalau ada waktu, karena besok udah mulai kerja aktivitas ya. Mungkin kalau ada waktu ya nggak lama-lama lah gitu ya. Nanti akan saya coba saya tes biar teman-teman semuanya bisa simak-simak lagi. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa terus dukung channel saya supaya channel saya terus berkembang dan terus jaya, dan saya pun tambah semangat lagi untuk membuat video-video baru, tutorial baru, perhitungan baru. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.